Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawir Basri dari kelas SI 66. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal manajemen proyek sistem informasi e-commerce. Baik, yang pertama adalah latar belakang proyek. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce ini adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce ini memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi, atau business to business, ataukah konsumen secara langsung, atau yang biasa kita kenal dengan business to customer. Nah, pada kesempatan kali ini lokasi proyek yang akan dituju adalah salah satu perusahaan distributor bahan bangunan yang ada di Kota Makassar, yaitu PT Mitra Karya Abadi Sukses. Perusahaan tersebut merupakan distributor beberapa brand seperti Sika, Power, Makon, dan Yoshino. Nah, perusahaan tersebut memiliki beberapa unit yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Kota Makassar, Kabupaten Goa, Bulukumba, Sinjai, dan Bone, dan Sidrap. Nah, dari hasil analisis ini kami menemukan bahwa sistem penjualan pada PT Mitra Karya Abadi Sukses ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan pemesanan pelanggan melalui surat pesanan, sehingga terkadang jumlah pesanan melebihi jumlah stok barang. Dikarenakan data stok barang yang tersedia belum terupdate, kemudian juga proses pemesanan yang tidak langsung terhubung kepada manajemen data barang. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari hasil analisis kami di perusahaan tersebut, terdapat beberapa kekurangan sistem yang sedang berjalan di sana. Yang pertama itu adalah belum terdapat sistem informasi pembelian. Jadi di perusahaan tersebut sistemnya hanya melayani sistem penjualan dan pembayaran secara sederhana. Itu pun belum terintegrasi dengan stok yang ada di gudang perusahaan tersebut. Kemudian laporan stok barang belum terupdate secara real time seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena perusahaan tersebut belum memiliki sistem informasi pembelian, makanya korelasi antara pembelian dengan penjualan belum terhubung, makanya belum bisa didapati laporan stok yang secara real time. Selanjutnya adalah laporan penjualan harian untuk pimpinan harus diolah kembali dengan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Nah, dari salah satu contoh yang dimaksud di poin ini adalah laporan stok. Jadi biasanya pimpinan itu setiap harinya atau mungkin setiap minggunya akan meminta laporan-laporan yang berkaitan dengan proses bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi seperti laporan stok barang, kemudian laporan penjualan harian, dan mungkin juga laporan pembayaran. Nah, karena data ini belum bisa dilakukan secara real time, makanya biasanya karyawan tersebut di perusahaan tersebut melakukan pengolahan data terpisah daripada sistem yang dilakukan di Microsoft Excel, kemudian dikirimkan melalui mungkin WA atau email terhadap pimpinan. Kekurangan selanjutnya adalah stok sistem dengan stok fisik terkadang selisih. Nah,
Ini berkaitan dengan poin sebelumnya, bahwa karena belum terintegrasinya antara sistem informasi pembelian dengan penjualan, makanya terkadang kalau kita melakukan melakukan perhitungan stok fisik atau stok off-name pada gudang, terkadang ada selisih jumlah barang yang dihasilkan antara kedua pihak. Nah, ini akan membuat bingung dalam proses bisnis nanti di selanjutnya. Mungkin akan berpengaruh kepada volume penjualan nantinya, karena stok barang nantinya akan tidak tersedia jika terjadi perhitungan stok selisih terhadap gudang tersebut. Terus yang masalah yang terakhir adalah belum terdapat riwayat aktivitas pengguna, sehingga cenderung susah untuk menelusuri kesalahan penggunaan dalam sistem. Jadi di sistem yang sedang berjalan di perusahaan tersebut, belum terdapat riwayat aktivitas. Jadi di perusahaan tersebut kan banyak admin yang bekerja di sana ataupun karyawan yang bekerja, dan mempunyai beberapa semuanya bisa login di sistem. Nah, terkadang kan human error pada sistem ini kan tidak bisa dihindari. Nah, harusnya sistem dapat menelusuri siapa yang melakukan kesalahan, misalnya kesalahan input ataupun kesalahan penggunaan. Nah, ini yang tidak bisa ditelusuri oleh sistem yang sedang berjalan. Baik, selanjutnya adalah tujuan proyek. Adapun tujuan dari penelitian ini atau proyek ini adalah untuk merancang atau membuat aplikasi monitoring aktivitas perusahaan dalam rangka mempermudah orang yang terlibat atau rekan bisnis yang terjalin dengan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tinjauan requirement atau spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini. Saya rasa ini kan aplikasinya nantinya berbasis website dan diupload di hostingan. Jadi aplikasi ini akan berjalan di web browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla nantinya. Jadi spesifikasi yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu tinggi sekali, karena cukup dibuka di browser saja. Tapi saya mencoba untuk menjabarkan sedikit. Yang pertama ya, paling standar prosesornya adalah dual core, RAM-nya 4 GB, kemudian kapasitas penggunaan hard disk 500 GB. Ini sudah banyak sekali, sudah mungkin bisa digunakan juga untuk data-data lokal. Untuk printer kita butuh 2, karena nantinya akan ada pencetakan nota dan surat jalan di situ yang bisa terprintnya 1 kali, tapi rangkapnya bisa sampai 3 atau 2. Kemudian printer biasa untuk kertas HPS mungkin digunakan nanti untuk cetak-cetak laporan. Kemudian sistem operasinya ya minimal Windows 7. Selanjutnya adalah solusi yang diajukan. Solusi yang diajukan di sini termasuk dengan perancangan nantinya. Jadi aplikasi yang pertama adalah aplikasi yang dibangun berbasis website. Kemudian sangat mudah dalam penggunaannya karena terdapat fitur petunjuk penggunaan. Kemudian penggunaan sangat fleksibel karena bisa digunakan dimanapun dengan syarat punya koneksi internet. Kalau untuk device-nya ya bisa melalui handphone atau komputer. Kemudian dapat menampilkan laporan secara real time karena aplikasi ini berbasis website dan online, ya otomatis laporan akan dapat dilihat secara real time dan up to date. Selanjutnya terdapat histori pengguna terhadap semua pengguna. Ya, ini untuk mengembangkan dari kekurangan sistem yang sebelumnya tadi belum bisa dilihat histori apa yang dilakukan si pengguna tersebut. Nah, di sistem yang baru nanti ini akan ada historinya. Selanjutnya, menu yang ditampilkan masa login hanya berdasarkan job desk masing-masing karyawan.
Jadi nantinya sistem akan yang muncul itu memiliki akses yang berbeda-beda tergantung daripada job deskripsi dari masing-masing karyawan tersebut. Selanjutnya adalah terdapat menu lengkap mulai dari pembelian, stok, penjualan, pengantaran, penagihan, pembayaran hingga kepada laporan pencapaian target. Nah, ini juga untuk yang menjawab tadi daripada kekurangan sistem sebelumnya. Kemudian yang terakhir, solusi yang diajukan adalah terdapat menu laporan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi maksud dari poin terakhir ini adalah sangat memungkinkan sistem ini akan dikembangkan sejalan dengan kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pasar nantinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup proyek. Dari ruang lingkup ini mempunyai 4 poin. Yang pertama, menganalisis proses yang sedang berjalan. Maksudnya adalah seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, mungkin di perusahaan tersebut sudah punya sistem yang sedang dipakai sekarang, kemudian mungkin dikombinasikan dengan program-program yang sifatnya lokal seperti kayak Excel mungkin, ataupun nanti laporan-laporan yang bersifat kayak WhatsApp begitu. Nantinya itu yang akan kita analisis terlebih dahulu, apa-apa kebutuhan daripada sistem nantinya. Yang kedua adalah membuat desain yang akan diusulkan. Nah, dari hasil analisis tadi atau kebutuhan sistem itu, kami akan menggambarkan atau membuat alur sistem yang akan diusulkan. Jadi di sini mungkin seperti DFT atau UML-nya akan kita gambarkan. Kemudian yang ketiga adalah membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan didesain. Tahap ini adalah tahap pengerjaan seperti pembuatan database dan coding programnya. Yang terakhir dari ruang lingkup ini adalah implementasi dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Nah, di tahap ini nantinya kami akan, setelah di programnya selesai dikerjakan, kami akan menguji coba. Mungkin ada beberapa perwakilan dari perusahaan tersebut yang akan membantu uji coba. Kemudian setelah dirasa programnya sudah lulus testing, nantinya akan dilakukan implementasi, yang mana implementasi itu adalah training karyawan. Selanjutnya adalah fase. Fase ini mirip dengan ruang lingkup tadi, cuma ada tambahan satu adalah pemeliharaan. Secara garis besar mirip seperti slide selanjutnya yang ruang lingkup. Di sini fase pertama adalah inisialisasi, yang mana menganalisa sistem yang berjalan atau dokumen-dokumen yang sedang berjalan atau yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Nantinya yang bisa kita buat secara digitalisasi, kita akan digitalisasi semua. Kemudian fase perencanaan ini sudah masuk ke tahap desain alurnya, kemudian mungkin kepada mockup daripada aplikasi itu bisa kita gambarkan di sini. Kemudian fase pelaksanaan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah pembuatan database dan coding programnya. Fase selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi di sini sebenarnya ada dua poin utama, yaitu adalah testing program, kemudian poin kedua adalah training karyawan. Kemudian fase pemeliharaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, bahwa sistem ini akan sangat mungkin dikembangkan seiring dengan
perkembangan zaman mungkin atau kebutuhan perusahaan. Baik, tahap selanjutnya adalah Work Breakdown Struktur atau WBS. Nah, WBS ini adalah proses melakukan breakdown atau memecahkan tiap pekerjaan menjadi lebih detail. Nah, di sini di gambarnya bisa dilihat bahwa di WBS ini ada yang tahap pertama adalah inisialisasi, di mana inisialisasi ini adalah analisis sistem berjalan, kemudian analisis kebutuhan sistem. Dari hasil analisis sistem yang sedang berjalan pastinya akan diusulkan sistem yang akan dibuat. Nah, itu yang bisa kita bahasakan dengan analisis kebutuhan sistem. Kemudian tahap yang kedua adalah desain sistem. Nah, desain sistem ini termasuk dengan desain alur sistem yang akan direncanakan, kemudian flowchart dokumen nantinya juga akan digambarkan di sini, flowchart sistem juga akan digambarkan di sini. Kemudian sampailah kepada tahap desain rancangan sistem atau mockup tampilannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah seperti yang saya katakan tadi, membuat database dan membuat program. Tahap yang terakhir adalah implementasi. Nah, implementasi ini ada 3 tahap yang kita urutkan secara sistematis. Yang pertama adalah upload system, karena aplikasi ini berbasis online nantinya. Jadi aplikasi akan kita upload ke hostingan, kemudian bisa diakses lewat di device manapun. Nah, setelah programnya terupload, maka akan dilakukan testing. Testing ini akan melibatkan analisnya, programmer, dan perwakilan daripada perusahaan. Nah, setelah program lulus uji testing, maka akan dilakukan training karyawan. Selanjutnya adalah Organization Breakdown Struktur. OBS ini adalah proses hierarki yang melukiskan bagaimana perusahaan dikelola untuk menentukan tanggung jawab masing-masing. Jadi di OBS ini ada 4 entitas. Yang pertama admin penjualan, pekerjaannya adalah input penjualan. Entitas yang kedua adalah admin gudang, pekerjaannya adalah cetak faktur penjualan. Nah, kenapa admin gudang ini kerjanya cetak faktur penjualan? Karena sebenarnya yang input tadi itu adalah admin penjualan. Nah, admin gudang ini tugasnya hanya mencetak saja. Karena dari hasil analisis ini kan kantor dengan gudang itu jaraknya sangat berjauhan. Kantor itu ada dalam kota, gudang itu ada di Kima. Jadi sedangkan proses penjualan itu terjadi di kantor. Nah, sebagai bukti pengantaran nantinya akan dicetak di gudang untuk menghemat waktu yang dibutuhkan. Nah, entitas yang ketiga adalah kasir. Nah, dari tahapan tadi, dari hasil penjualan dan pengantaran, maka akan menghasilkan pembayaran. Nah, ini yang menginput pembayaran itu adalah kasir. Pembayaran, pelunasan, dan laporan-laporan keuangan ini akan dikelola oleh kasir. Kemudian entitas yang terakhir adalah pimpinan. Pimpinan ini akan menerima laporan dari seluruh aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah jadwal proyek. Jadwal proyek ini sebenarnya saya tidak terlalu banyak memberikan poin begitu. Saya kasih umum saja, hanya ada 4 poin yang sudah mewakili secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah fase inisialisasi. Ini akan memakan waktu 2 minggu, akan digunakan di minggu pertama dan minggu kedua di bulan April. Kemudian fase perencanaan digunakan selama 3 minggu, karena di sini akan digambarkan juga nantinya alur sistemnya seperti apa, mungkin flowchart
juga YRD-nya nanti akan digambarkan di sini. Itu waktunya memakan 3 minggu, digunakan di minggu ketiga bulan April dan mengambil minggu pertama di bulan Mei. Nah, setelah tahapan keduanya itu selesai, lanjut ke fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan ini yang memakan waktu cukup panjang, sekitar 1 bulan digunakan, karena ini sudah termasuk dengan jika mana ada di tahap inisialisasi ini ada yang terlewatkan tadinya. Misalnya kayak di inisialisasi ini, di tahap perencanaan ini ada yang belum tercover dengan pengembangan sistem, maka akan dilakukan cross check ulang di fase pelaksanaan. Ini akan memakan waktu 4 minggu, digunakan di minggu kedua bulan Mei, kemudian sampai dengan minggu pertama bulan Juni. Yang keempat adalah fase implementasi. Implementasi ini memakan waktu 3 minggu. Ini kenapa 3 minggu? Karena di sini mempunyai 2 tahapan utama. Yang pertama adalah testing. Kita asumsikan bahwa testing ini hanya 1 minggu karena tidak terlalu banyak orang yang terlibat, hanya perwakilan beberapa orang di perusahaan tersebut. Kemudian analis dan programmer juga akan terlibat di situ. Nah, mungkin 2 minggunya itu kita akan gunakan untuk training karyawan. Waktu yang digunakan untuk fase implementasi ini 3 minggu, digunakan di minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Baik, selanjutnya adalah biaya proyek. Biaya proyek ini secara total 24 juta. Ada rinciannya. Yang pertama biaya domain dan hosting 1.500.000. Biaya yang kedua adalah biaya pembelian 1 unit PC. Kenapa 1 unit PC? Ini hanya untuk uji coba dan sebagai gambaran buat perusahaan bahwa spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini adalah seperti ini. Yang ketiga dan keempat ini adalah printer, seperti yang saya gambarkan sebelumnya, bahwa di sistem ini nantinya akan membutuhkan 2 printer. Untuk yang pertama printer untuk cetak nota dan yang kedua printer untuk cetak laporan. Rincian kelima adalah biaya transportasi. Di sini nominalnya adalah 2 juta. Ini berlaku untuk selama proyek, mulai dari tahapan pertama inisialisasi sampai dengan tahap implementasi atau training karyawan. Rincian ke-6 adalah biaya pengerjaan sistem 10 juta. Poin ke-7 adalah biaya training karyawan. Biaya training karyawan ini dibebankan kepada pemilik proyek jika terjadi overtime dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Overtime-nya itu 500.000 per hari. Baik, dari semua tahapan yang sudah saya jelaskan tadinya, sebagai penutup bahwa sistem informasi e-commerce pada PT Mitra Karya Abadi Sukses ini dapat, harapan kami dapat memberikan kemudahan terhadap berbagai pihak yang terlibat di bisnis tersebut. Kemudian serta dapat membantu mengurangi resiko terhadap sesuatu yang dapat merugikan perusahaan. Misalnya kayak mungkin penyelewengan oleh kasir ataupun admin penjualan. Intinya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dijabarkan oleh sistem nantinya. Kemudian dengan adanya sistem ini dapat membantu pimpinan juga untuk menganalisa rencana perusahaan yang akan datang. Nah, karena ini akan menjadi sistem yang mempunyai sentral data pada perusahaan tersebut. Nah, itu akan memudahkan pimpinan untuk menganalisa rencana perusahaan yang akan datang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya untuk proposal sistem informasi e-commerce ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.